Ada banyak mitos tentang Shambhala. Dikatakan sebagai kota yang indah, namun pada kenyataannya ini bukanlah sebuah kota. Shambhala diyakini berada di Himalaya, tetapi sebenarnya tidak ada di sana. Ada banyak mitos dan kesalahpahaman seperti itu. Hari ini, saya akan mengklarifikasi semuanya. Shambhala adalah sebuah misteri yang berhubungan dengan berbagai topik seperti piramida, epos kita, Alexander Agung, Ayurveda, teknologi ilmiah, dan akhir dari Kali Yuga. Hari ini, saya akan membeberkan misteri ini kepada Anda. Dalam canto ke-12, bab kedua, ayat ke-18 dari Bhagavata Purana, dan dalam bab kedua, ayat ke-15 dari Kalki Purana, disebutkan bahwa avatar ke-10 dari Wisnu, Kalki, akan dilahirkan oleh seorang wanita bernama Sumati pada akhir Kali Yuga. Kemudian, para Shurama akan mengajarkan Kalki semua Weda dan seni bela diri. Kalki adalah raja ke-25 dari Shambhala. Menurut Purana, ketika orang-orang benar-benar meninggalkan kebenaran, ketika raja-raja yang seharusnya memerintah menjadi perampok dan pencuri, dan ketika kecenderungan setan merajalela, Kalki akan datang dari Shambhala dengan menunggang kuda putih, menghunus pedang ajaib, memimpin pasukan yang terdiri dari ribuan prajurit. Dia akan menghancurkan semua orang yang tidak berpihak pada Dharma dan mengembalikan Dharma ke kondisi berkaki 4. Kemudian, Kali Yuga akan berakhir dan Satya Yuga akan dimulai. Sekarang, mari kita fokus pada apa sebenarnya Shambhala itu, di mana lokasinya, apa yang ada di sana, dan bagaimana kita bisa mencapainya. Berlawanan dengan apa yang banyak orang percayai, Shambhala bukanlah sebuah kota, melainkan sebuah kerajaan. Kerajaan ini terdiri dari 8 wilayah. Tepat di tengah-tengah Shambhala, terdapat sebuah gunung kristal setinggi 9 lantai. Di puncak gunung ini, dalam bentuk teratai, terdapat mandala Kalacakra. Bangunan ini dibangun oleh Suchandra, raja pertama Shambhala. Ibu kota Shambhala adalah Kalapa. Sebelum mempelajari pengetahuan mendalam tentang Shambhala, saya perlu berbagi beberapa fakta dengan Anda. Piramida dibangun lebih dari 4.500 tahun yang lalu. Piramida-piramida besar ini tidak hanya ada di Mesir, tetapi tersebar di seluruh dunia. Mereka ditemukan di hutan Amazon, di pulau-pulau Meksiko, dan di Samudra Atlantik dan Pasifik, serta di gurun pasir Cina. Namun, kita tidak dapat membangun piramida yang begitu besar, bahkan dengan teknologi yang ada saat ini. Jadi, bagaimana peradaban tanpa teknologi membangunnya 4.500 tahun yang lalu? Setiap batu piramida memiliki berat sekitar 3 ton dan ada 2,3 juta batu di setiap piramida. Bagaimana mereka mengangkut batu-batu ini ke ketinggian seperti itu? Ayurveda telah ada dalam bentuk buku selama hampir 2.500 tahun. Namun, buku ini berisi obat-obatan untuk penyakit-penyakit yang muncul 1000 tahun setelah kemunculannya. Bagaimana Ayurveda memiliki pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang akan muncul di masa depan. Di dalam Veda kita, terdapat pengetahuan tentang teknologi canggih yang melampaui pemahaman kita saat ini, seperti listrik dan sistem biner yang digunakan dalam komputer. Hal-hal ini telah disebutkan dalam Veda kita sejak lama. Ketika ditanya tentang bagaimana semua ini bisa ditulis pada masa itu, jawabannya adalah Shambhala. Shambhala adalah sebuah kerajaan multidimensi. Makhluk-makhluk yang tinggal di sana adalah manusia yang sempurna, baik secara fisik maupun mental. Mereka cantik, bebas dari penyakit, dan hidup hingga 4.000 tahun. Semua makhluk abadi yang disebutkan dalam epos kita, seperti Hanuman dan Ashwatthama, masih tinggal di sana. Hai, jika Anda baru mengenal saluran saya Vikram Aditya dari India. Hanya dalam 30 detik, saya ingin memperkenalkan Anda pada sebuah alat yang dapat mengubah hidup Anda, Mahabharata, yang ditulis oleh saya. Dikatakan bahwa apapun masalah yang Anda hadapi, Anda bisa menemukan solusinya di dalam Mahabharata. Saya yakin bahwa membaca buku ini akan menjadi salah satu pengalaman yang paling memperkaya hidup Anda. Kisah-kisah abadi ini bukan hanya sekedar bahan bacaan. Mereka adalah sebuah perpustakaan yang komprehensif tentang solusi-solusi untuk tantangan-tantangan Anda sehari-hari. Kisah lengkap dari Mahabharata tersedia dalam 2 bagian dan dalam lebih dari 50 bahasa. Lihat deskripsi untuk tautan untuk mendapatkan buku transformatif ini ke rumah Anda. Ingatlah, ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah sebuah pintu menuju kebijaksanaan. Penduduk Shambhala memiliki kecerdasan yang luar biasa dan teknologi yang paling canggih. Mereka dapat melakukan perjalanan waktu, berteleportasi, dan menghubungi alien. Tidak ada yang mustahil bagi mereka, karena mereka dapat melakukan perjalanan ke masa depan. Mereka dapat meramalkan penyakit di masa depan, dan dengan demikian telah menyebutkan obat-obatan untuk penyakit-penyakit tersebut
dalam Ayurveda. Semua Weda berasal dari Shambhala. Ashwatthama sendiri melatih para prajurit dalam pasukan Kalki. Adapun lokasi kerajaan yang megah ini, manusia hanya dapat mengalami 3 dimensi. Namun ada juga dimensi keempat yang meliputi ruang dan waktu dan kita tidak dapat mengaksesnya. Di luar dimensi keempat, ada dimensi kelima yang dikenal sebagai dimensi Tuhan. Dimensi ini dapat diakses oleh para dewa dan makhluk berkesadaran tinggi. Di dalam tubuh kita, terdapat 7 cakra yang dikenal sebagai gerbang aliran energi. Demikian pula, bumi juga memiliki gerbang kehidupan dan aliran energi yang mirip dengan cakra kita. Jika kita dapat mengakses cakra-cakra dalam tubuh kita, kita dapat mencapai dimensi lain. Kita dapat berada di beberapa tempat sekaligus, mengelilingi bumi dalam 1 menit, membengkokkan ruang dan waktu, dan melakukan perjalanan melalui waktu. Inilah sebabnya mengapa banyak orang bijak, biksu, orang suci, dan mistikus pergi ke Himalaya untuk mencoba mencapai hal ini. Piramida adalah pusat energi tinggi di bumi. Bermeditasi di dalam piramida akan memperkuat efek meditasi berkali-kali lipat daripada bermeditasi di rumah. Sumber energi tertinggi di bumi ada di Himalaya. Bermeditasi di Himalaya akan memperkuat efeknya ribuan kali lipat dari meditasi biasa. Inilah sebabnya mengapa orang-orang suci pergi ke Himalaya. Intinya adalah bahwa mereka yang mengaktifkan cakra-cakra mereka dan dapat mengakses dimensi lain dapat melihat kerajaan Shambhala. Shambhala adalah kerajaan multidimensi, tidak terlihat oleh manusia biasa. Ia tidak dapat ditemukan di rekaman satelit, Google Maps atau ditampilkan dalam sistem GPS. Untuk melihat Shambhala, aliran energi kita harus selaras dengan frekuensi yang ditemukan di Himalaya. Sebagai contoh, jika Anda memiliki kartu SIM Airtel di ponsel Anda dan Anda menelepon seorang teman dari kamar tidur Anda, tetapi tidak ada sinyal, apa yang Anda lakukan? Anda melangkah keluar ke tempat di mana sinyal terhubung dan kemudian berbicara, bukan? Demikian pula, untuk mengakses Shambhala, seseorang perlu menyelaraskan diri dengan frekuensi energi tinggi yang ditemukan di Himalaya. Untuk mencapai dimensi di mana kerajaan Shambhala berada, Anda perlu menyelaraskan diri dengan frekuensi energi tinggi yang mudah diakses di Himalaya. Itulah mengapa orang sering mengatakan Shambhala berada di Himalaya. Jika kita dapat mengaktifkan kesadaran dimensi tinggi kita dapat melihat Shambhala dari rumah kita sendiri. Shambhala tidak berada di Himalaya, melainkan di dalam pikiran Anda. Ketika ditanya apakah ada orang yang pernah mencoba mencapai Shambhala, jawabannya adalah ya, ribuan orang telah mencobanya selama 2000 tahun terakhir. Di antara mereka ada Hitler, serta seorang penjelajah bernama Nicholas Roerich. Roerich, berdasarkan mantra Kalacakra Tibet, mencoba mencapai Shambhala dari tahun 1924 hingga 1928. Motivasi utamanya adalah sebuah batu ajaib yang disebut Cintamani. Batu ini konon jatuh dari langit dan memiliki banyak keajaiban. Dengan memegangnya di tangan Anda, apapun yang Anda inginkan akan terjadi seketika dan Anda dapat melakukan perjalanan kemanapun yang Anda inginkan. Sederhananya, dengan Cintamani yang kuat ini, seseorang dapat menaklukkan dunia. Dipercaya bahwa batu ini saat ini berada di Shambhala. Namun, Roerich tidak dapat mencapainya dan mendokumentasikan pengalamannya dalam bukunya. Selain itu, Alexander Agung juga mencoba menaklukkan dunia dan mencari Shambhala. Ia membawa serta beberapa cendekiawan Veda selama penaklukannya. Dalam pencariannya ini, ia sampai ke India, di mana ia berhadapan dengan Raja Porus. Meskipun dikalahkan dalam pertempuran, Porus tidak menyerah kepada Alexander. Terkesan dengan keberanian Porus, Alexander membiarkannya mempertahankan kerajaannya. Dalam perjalanan pulang, Alexander sampai di Himalaya dan mulai mencari Shambhala. Kisah-kisah ini menunjukkan sejauh mana orang-orang telah pergi untuk menemukan Shambhala, didorong oleh daya tarik misteri yang mendalam dan peninggalan yang kuat. Hal utama yang bisa diambil adalah bahwa Shambhala, sebagai sebuah kerajaan multidimensi, dapat diakses melalui kesadaran dimensi tinggi, sesuatu yang telah dicari oleh banyak orang di lingkungan Himalaya yang penuh dengan muatan spiritual. Dalam pencariannya, Alexander Agung menemukan sebuah sungai yang dikenal sebagai mata air kehidupan. Dikatakan bahwa meminum airnya akan memberikan keabadian. Namun, setelah melihat banyak orang di sekitarnya yang telah hidup selama ribuan tahun, tetapi tidak dapat bergerak, Alexander menyadari bahwa hidup selamanya tanpa kemampuan untuk bergerak tidak ada artinya. Dia memutuskan untuk tidak meminum airnya dan meninggalkan pencariannya akan Shambhala. Banyak orang yang mengklaim telah melihat Shambhala dan kembali mengatakan bahwa mereka hanya dapat mencapainya
dengan mengaktifkan cakra-cakra mereka. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni, cinta kasih, dan kebijaksanaan yang dapat melihat dan mengalami Shambhala. Pada abad ke-19, banyak warga sipil dan tentara perbatasan di Himalaya melaporkan melihat piring terbang berwarna keemasan yang diyakini sebagai portal energi menuju Shambhala. Shambhala berada di antara dimensi fisik dan spiritual. Bagi planet kita, Shambhala adalah seperti jantung bagi tubuh kita. Seperti halnya darah yang tidak murni dimurnikan oleh jantung, air yang tidak murni di bumi dikatakan dimurnikan dengan mengalir di bawah Shambhala. Shambhala dianggap sebagai tempat paling suci di bumi. Ketika kita mencapai kesadaran dimensi yang lebih tinggi, kita dapat memasuki kerajaan Shambhala, seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Transisi murni ini memungkinkan kita untuk mengalami alam Shambhala yang menakjubkan. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah, apakah Kalki benar-benar berasal dari Shambhala? Menurut kalender Maya, Kali Yuga seharusnya berakhir pada tahun 2012. Nostradamus meramalkan bahwa dunia akan berakhir pada tahun 2032. Alex Brazil, berdasarkan buku Kala Cakra, menghitung bahwa Kalki akan datang pada tahun 2624. Tapi apakah dia akan benar-benar datang? Setiap agama berbicara tentang seorang juru selamat yang akan datang di akhir zaman. Orang Yahudi menantikan Mesias. Orang Kristen mengantisipasi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Muslim Syiah menantikan Imam Mahdi, dan umat Buddha menantikan Buddha Maitreya. Demikian pula dalam agama Hindu, ada kepercayaan bahwa Kalki akan datang. Kapan Kali Yuga akan berakhir? Kali Yuga akan berakhir ketika ingatan manusia menurun, sehingga mereka bahkan tidak dapat mengingat nomor telepon kerabat dan teman dekat. Ketika kekuatan fisik menurun hingga ke titik di mana menyalakan sakelar kipas angin terasa seperti pekerjaan rumah, ketika konflik agama meningkat, ketika kebersihan menurun, ketika kesabaran, kasih sayang, dan kebaikan lenyap, dan ketika manusia kehilangan kendali atas diri mereka sendiri, hidup hanya untuk menyakiti atau disakiti. Hal ini menandakan bahwa kita sudah sangat dekat. Pada saat itu, Kalki akan datang dan melenyapkan semua orang seperti itu dari bumi. Kemudian, orang-orang dari Shambhala akan datang ke bumi dan hidup dalam kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Pada saat itu, matahari, bulan, dan Jupiter akan sejajar di Pushya Nakshatra, menandai dimulainya era baru kejujuran, di mana semua orang akan hidup bahagia selamanya. Inilah misteri kerajaan Shambhala. Teman-teman, Anda sudah tahu betapa memikatnya narasi cerita saya. Bayangkan betapa epiknya kisah Mahabharata dalam narasi saya. Untuk mengalaminya, Anda harus membaca buku saya tentang Mahabharata yang tersedia di Amazon. Saya telah menyediakan tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Pesanlah salinannya sekarang dan rasakan pengalamannya.